Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara-saudara, hari ini kita kembali untuk kuliah keterampilan menulis yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Sudah siap belum mengikuti kuliah hari ini? Siap? Baik. Saudara, siapa yang masih ingat di awal perkuliahan bahwa ketika kita berbicara di dalam situasi resmi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada yang masih ingat? Ya, jadi sebetulnya bahasa Indonesia yang baik dan benar yang kita gunakan itu kalimatnya haruslah kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh si pendengarnya. Dan siapa yang masih ingat di awal perkuliahan kita bahwa apabila kita mau menulis itu kita harus menggunakan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah. Saudara, bahwa kalimat efektif ini bisa dan wajib Anda tulis itu di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Nah, kalimat efektif ini tadi seperti yang saya katakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh si penulisnya. Ya, nah kalimat efektif ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama memiliki unsur-unsur penting atau pokok dalam kalimatnya. Nah, unsur-unsur penting ini ada subjek, kemudian ada predikat, ada objek, ada keterangan. Di dalam sebuah kalimat minimal harus ada unsur subjek dan predikat. Nah, jadi sebetulnya dalam sebuah kalimat ini unsur-unsurnya adalah subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, keterangan. Minimal harus ada unsur subjek dan predikat. Barulah dikatakan sebuah kalimat. Nah, kalimat ini saudara, apabila kita mau membuat kalimat efektif, kita juga harus taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Nah, jadi saudara, apapun bentuk tulisan kita di dalam karya tulis ilmiah, kita harus taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku ya. Nah, jadi kalau kita menulis sebuah kalimat, di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini salah satu contohnya. Lalu kita juga harus taat dalam menggunakan kata ya. Jangan kita campur adukan, misalnya itu penggunaan awalan di dan kata depan di. Ini sering terjadi. Baik itu mahasiswa S1, S2 maupun S3 masih sering memiliki kesalahan di dalam penggunaan ya, kata depan dan awalan. Nah, jadi kalau kata depan itu berarti kan harus dipisahkan dari kata yang mengikutinya. Misalnya di kelas, di mana, di antara, dan sebagainya. Namun kalau awalan itu harus digabung penulisannya dengan kata yang mengikutinya. Misalnya diterima, ditolak, dan lain sebagainya. Saudara, selanjutnya ciri-ciri kalimat efektif yang berikutnya selain taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku tadi, kalimat efektif juga harus menggunakan diksi secara tepat. Nah, ketika kita membuat kalimat efektif, itu sebetulnya ciri yang penting juga adalah penggunaan diksinya. Nah, kalau kita di dalam membuat sebuah kalimat efektif apalagi untuk menulis karya ilmiah, maka diksi yang kita gunakan itu adalah kata baku ya, atau kita memilih kata yang betul-betul ya, kata yang baku tadi.
Contohnya, jangan menggunakan kata metoda, tetapi gunakan kata metode. Jangan menggunakan kata analisa, tetapi kita gunakan kata analisis. Kemudian begitu juga, jangan menggunakan kata membikin, tetapi membuat. Itu diksinya ya. Nah kemudian saudara, kita juga memiliki ciri dalam kalimat efektif ini, yaitu menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Jadi di dalam sebuah kalimat efektif itu, saudara, ini tadi saya katakan di awal bahwa ada unsur-unsur di dalam kalimat itu. Jadi antara subjek dengan predikat, predikat dengan objek, objek dengan keterangan, itu memiliki kesepadanan antara struktur bahasanya ya, dan jalan pikiran yang logis itu dan sistematis. Oleh sebab itu saudara, saling berkaitan antara unsur kalimat yang satu dengan unsur kalimat yang lain. Nah, itu sehingga kalimat tersebut kawin betul, tidak acak-acakan. Kan enak kita mendengarnya apabila kalimat itu tersusun rapi dan berurutan. Itu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Itu ya. Nah, kemudian saudara, selanjutnya ciri kalimat efektif ini juga kita bisa menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Nah, ciri kalimat efektif ini tentu saja ketika kita membuat kalimat pemberian, itu berarti kalau kita menggunakan kata kerja semua ya kita gunakan. Kalau kita menggunakan kata benda ya kata benda semua di dalam kalimat tersebut. Misalnya kita membuat kalimat pemberian seperti ini. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap. Pertama, merencanakan penelitian. Kedua, melaksanakan penelitian. Ketiga, melaporkan hasil penelitian. Nah, di sana ada kata merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan. Itu kan sama-sama kata kerja. Ada awalan dan akhiran, atau ada imbuhan mekan di sana. Itu. Nah, kemudian saudara, bisa jadi kalimat tersebut menggunakan kata benda semua di dalam kalimat pemberian tersebut. Contohnya, penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap. Pertama, perencanaan penelitian. Kedua, pelaksanaan penelitian. Ketiga, pelaporan hasil penelitian. Nah, di sana ada kata perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pelaporan. Itu semua adalah kata benda. Itu imbuhan pean untuk menjadikan bentuk kata dasarnya itu menjadi kata benda. Nah, saudara, selanjutnya kalimat efektif ini memiliki ciri, yaitu melakukan penekanan ide pokok. Jadi, kita juga bisa membuat penekanan di awal kalimat, bisa ataupun ya apakah subjeknya yang kita tekankan, apakah predikatnya yang kita tekankan, apakah objeknya yang kita tekankan. Ya, jelas misalnya kita bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ayo, siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, jawabannya misalnya Andi. Itu, Andi tidak hadir hari ini. Berarti penekanan ide pokoknya pada ketidakhadiran Andi. Nah, begitu ya. Kemudian saudara, selanjutnya kalimat efektif juga bercirikan hemat dalam penggunaan kata. Nah, jadi kita itu tidak boleh terlalu mubazir menggunakan kata. Nah, jadi
kalau kita hemat dalam menggunakan kata, tentu saja nanti apabila kita menulis itu menggunakan kertas, ya kertas juga kan akan semakin hemat, apalagi kertas mahal ya. Ya, jadi saudara, contohnya seperti ini, hemat di dalam penggunaan kata. Ia sangat cantik sekali. Nah, di sana ada kata sangat dan kata sekali. Sebetulnya Anda tidak perlu menggunakan kedua kata tersebut sekaligus. Anda bisa memilih salah satunya. Cukup Anda katakan ia sangat cantik atau ia cantik sekali. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang saudara, contoh kalimat efektif ini juga bisa nanti Anda buat ya, dan Anda cari ide sendiri untuk membuat contoh-contohnya. Namun ada satu lagi ciri kalimat efektif yang lain, yaitu menggunakan variasi struktur kalimat. Nah, jadi saudara, sebetulnya kita itu tidak harus membuat kalimat itu selalu subjek, predikat, objek, keterangan. Boleh jadi kita membuatnya keterangan, subjek, predikat, objek, atau predikatnya duluan, predikat, subjek, misalnya ya, lalu keterangan, bisa jadi. Ya, contoh misalnya ya, turun ia dari kapal yang besar itu. Nah, itu seharusnya kan kalimat tersebut bisa kita gunakan seperti kalimat ini. Ia turun dari kapal yang besar itu. Ia itu menduduki sebagai subjek. Kemudian turun itu predikat, dari kapal yang besar itu keterangan. Nah, itu bisa kita ubah supaya tidak jenuh, supaya struktur kalimatnya bervariatif gitu ya, variasi kalimat ini. Nah, kalimat tersebut bisa menjadi turun ia dari kapal yang besar itu. Turun itu keterangan, turun itu predikat, kemudian ia subjek, dari kapal yang besar itu keterangan. Nah, berarti rumusnya PSK, tapi bukan pekerja seks komersial ya. Itu lain. Nah, kemudian saudara, ini Anda bisa juga membuat kalimat efektif nantinya itu setelah selesai materi ini. Namun perlu Anda pahami bahwa pengembangan kalimat efektif itu dapat Anda lakukan sebetulnya untuk menjadikan kalimat sebagai sarana pengungkap dan penangkap pesan. Nih, agar komunikasi kita itu terjadi secara efektif. Nah, jadi ada pengembangan kalimat efektif nih. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan kalimat efektif itu sendiri, ada dua hal yang perlu Anda perhatikan, yakni persyaratan kalimat efektif itu sendiri dan kiat pengembangan kalimat efektif. Nah, ada dua persyaratan kalimat efektif, yakni persyaratan kebenaran dan persyaratan kecocokan. Nah, untuk persyaratan kebenaran ini bertolak ukur kebenaran kaidah bahasa Indonesia ya. Itu untuk kebenaran kecocokan ini bertolak ukur kecocokan atau kekompakan kalimat-kalimat itu dalam konteksnya, baik itu konteks kebahasaan maupun dalam konteks non bahasa. Saudara, jadi kalimat efektif ini dapat kita kembangkan itu dengan kiat-kiat khusus, yakni yang pertama kiat pengulangan, yang kedua kiat pengedepanan, yang ketiga kiat penyejajaran, dan yang keempat kiat pengaturan variasi kalimat.
Nah, kiat pengulangan ini tentu saja kita gunakan dengan cara menampilkan informasi penting ya, dengan menampilkan ulang informasi itu baik dalam kalimat maupun dalam untayan kalimat. Paham? Baik. Saya senang kalau Anda paham ya. Kemudian berikutnya kiat pengedepanan. Nah, kalau kiat pengedepanan ini tentu saja kita gunakan untuk menonjolkan informasi dengan menempatkan unsur yang ditonjolkan itu di bagian depan kalimat. Lalu kiat penyejajaran. Nah, untuk kiat penyejajaran ini, saudara, ini digunakan untuk menampilkan unsur kalimat dalam posisi sejajar ya. Nah, kiat yang terakhir adalah kiat pengaturan variasi kalimat. Ini digunakan untuk menampilkan kalimat itu secara bervariasi, baik itu variasi struktur kalimat maupun variasi jenis kalimatnya. Ya, jadi saya sangat berharap Anda mampu untuk membuat kalimat efektif. Nah, saudara, saya kira Anda juga harus mempelajari kalimat efektif itu pada bahan-bahan ya kajian yang lainnya yang ada hubungannya dengan kalimat efektif. Jadi silakan Anda cari nanti ya materi tentang kalimat efektif itu di artikel-artikel ataupun di buku. Lalu Anda juga bisa membuat contohnya. Kemudian saya minta Anda juga membuat tugas seperti yang saya sampaikan berikut ini. Mohon diperhatikan baik-baik tugasnya. Buatlah 5 buah kalimat efektif. Ya, 5 buah kalimat efektif ya. Itu. Dan kalimat ini adalah hasil ide Anda sendiri, bukan mencari di buku atau di artikel orang lain, tetapi betul-betul kalimat ini dari hasil ide Anda sendiri. Ya, jadi silakan buat sendiri contohnya ya. Contohnya 5 buah kalimat efektif. Kemudian Anda berikutnya membuat sebuah artikel ya, artikel pendek ataupun ya bisa dikatakan membuat sebuah tulisan yang pendek terdiri atas 4 paragraf ya, 4 paragraf. Namun Anda menggunakan kalimat efektif di sana. Nah, saya ingin Anda nanti membuat sebuah artikel pendek itu yang terdiri atas 4 paragraf menggunakan kalimat efektif. Tentu juga Anda menggunakan IYD ya. Itu kemudian judulnya bebas ya. Judulnya bebas. Lalu saya berharap ini ada paragraf pembukanya atau pendahuluan. Ini 1 paragraf, kemudian minimal 2 buah paragraf isi dan 1 buahnya paragraf penutup, sehingga minimal itu 4 paragraf yang Anda buat. Nah, kemudian Anda kirim tugas Anda tadi, ada 5 buah kalimat efektif dan 1 buah artikel. Itu Anda kirim ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Saya ulangi ya, kirim tugas tadi ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Semuanya huruf kecil ya. Baik, saudara, saya kira untuk hari ini cukup sekian materi tentang kalimat efektif. Saya sangat berharap Anda mampu menggunakan kalimat efektif khususnya pada karya tulis ilmiah. Karena Anda seorang mahasiswa, Anda selalu membuat makalah. Nah, makalah Anda harus menggunakan kalimat efektif.
Nah, mudah-mudahan untuk minggu depan kita lanjutkan dengan materi yang lain. Insya Allah kita masih tetap untuk semangat belajar tentang materi perkuliahan keterampilan menulis. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.